kita sekalian. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah bangun Tuhan dan kami akan beraktivitas. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga berkati kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan demikian berkata bagi kita, "Lihat, itu hamba-Ku yang kupegang, orang pilihan-Ku yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh roh-Ku ke atasnya, supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan." Saudara yang kekasih, beberapa hari lagi kita akan memasuki Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, dan Minggu Paskah. Semuanya itu ada rentetan dengan perayaan-perayaan yang akan kita lakukan di bulan Paskah ini. Kita sudah menjalani minggu-minggu Pasion, yaitu minggu penderitaan ataupun saat-saat penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan mengakhiri hidupnya di Yerusalem melalui penyaliban untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita hal ini sebelum terjadi peristiwa penyaliban lebih kurang 700 tahun lagi baru terjadi apa yang diceritakan oleh Nabi Yesaya. Di mana saudaraku yang kekasih, dia mengatakan kepada kita yang pertama ialah, "Lihat, itu hamba-Ku yang kupegang." Jadi ini mengingatkan kepada kita Tuhan kita Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh para nabi yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini, sudah menyatakan kepada manusia pada saat itu, "Lihat, itulah hamba-Ku." Jadi digambarkan di sini bahwa Yesus itu adalah merupakan hamba. Dia bukan raja. Dia bukan orang yang perlu dihormati. Tetapi dia mewujudkan kasih Allah kepada manusia ini sebagai janji Tuhan yang sudah dijanjikan bertahun-tahun sebelum itu menjadi kenyataan. Nah, saudaraku yang kekasih, hamba Tuhan itu ialah Yesus itu sendiri, yang dimana dia menjadi manusia, hidup bersama dengan manusia, dan menunjukkan kasih setianya, melakukan yang terbaik. Semuanya itu adalah merupakan menjadi teladan bagi kita. Dan itu adalah merupakan yang harus kita tiru apa yang dia lakukan selama dia ada di dunia ini. Nah, saudaraku yang kekasih, setelah itu Nabi Yesaya mengatakan kepada kita, dia adalah orang pilihan-Ku. Pilihan-Ku itu ialah orang yang dipilih untuk menyampaikan apa yang dikehendakinya bagi dunia ini, bagi manusia ini. Jadi saudaraku yang kekasih, kata pilihan di sini adalah mewujudkan bagi kita sebagai umat pilihan Allah juga. Maka dari itu, semua yang dikehendaki oleh Allah itu diwujudkan oleh Yesus Kristus. Demikian juga kita. Semua yang dikehendaki oleh Yesus Kristus itu harus kita wujudkan dalam hidup kita
lewat pelayanan kita, lewat sikap hidup kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Maka dari itu, tidak sedikit orang yang sudah mengakui dirinya sebagai orang pilihan, tetapi dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus itu sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, Yesus sudah mengatakan kepada kita, maka kita ini adalah anak-anaknya. Berarti sebagai anak-anak wajib menjalankan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya itu. Lalu Nabi Yesaya mengatakan kembali, Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Saudara, Allah itu telah menaruh rohnya. Maka rohnya itulah yang memberikan keberanian dan juga ketersediaan sebagai panggilan dan sebagai utusan. Roh itu memberikan keberanian. Roh itu memberikan semangat, bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Maka dari itu, Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya di saat Yesus mau naik ke sorga, segala kuasa telah diberikan kepada aku baik di sorga maupun di bumi. Maka sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Nah, saudaraku yang kekasih, kuasa yang sudah dianugerahkan Allah Bapa kepada Yesus Kristus juga sudah dianugerahkan kepada saya dan saudara. Maka dari itu, saya dan saudara wajib menjalankan tugas tanggung jawab kita. Jadi perayaan Paskah di tahun ini bukan hanya sekedar pertandingan, bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar mengganti pakaian. Di saat-saat kita merayakan Jumat Agung, kita berpakaian hitam. Di saat kita merayakan Kamis Putih, kita berpakaian putih. Di saat kita merayakan Paskah, kita berpakaian warna-warni. Bukan itu, saudara. Tapi yang penting bagi kita ialah hati kita. Hati kita yang merasakan bagaimana penderitaan Yesus itu di kayu salib, guna dosa-dosa kita. Maka dari itu, kita juga akan mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Dia. Supaya bukan pakaian kita yang di luar yang kita robah, tapi hati kita robah. Hati menjadi hamba, hati menjadi pelayan, hati menjadi pengasih dan penyayang. Lalu Yesaya katakan, ia tidak akan berteriak dan tidak akan menyaring suaranya. Benar saudara, di kayu salib Yesus tidak pernah berteriak, tetapi dia memanggil Bapaknya, menyerahkan nyawanya. Dan kata-kata di kayu salib juga menyenangkan hati kita. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu dia katakan di sebelah kanannya, hari ini aku bersama engkau di Firdaus. Lalu dia akhiri hidupnya dengan mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Saudaraku yang kekasih, alangkah indahnya kata-kata di kayu salib itu. Tidak ada suara yang nyaring, tidak ada suara yang berteriak, tetapi semuanya suara yang lemah lembut. Mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kelemah lembutan itu merupakan kemenangan bagi kita, bukan kekalahan. Maka dari itu, hadapilah semua dengan penuh sukacita, tanpa ada rasa dendam.
tanpa ada emosi, tanpa ada mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan hati orang. Tetapi semuanya kata-kata yang keluar dari mulut kita ialah kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Nah, saudaraku yang kekasih, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, dan Paskah Subuh. Kiranya Paskah kita di tahun 2026 ini mengingatkan kita untuk setia kepada Tuhan dan juga setia kepada keluarga dan juga setia kepada jemaat. Mari kita bersama-sama membangun masa depan persekutuan kita agar gereja kita, persekutuan kita, keluarga kita dimajukan oleh Tuhan Yesus. Berangkatlah saudara untuk melaksanakan tugas panggilan Kristus yang sudah dinyatakan bagi murid-muridnya, bagi saya dan juga bagi saudara. Jangan pernah berkata, aku bosan, aku belum bersedia, aku tidak mampu. Tidak usah kita berteriak, tapi dengan kata lemah lembut, dengan ucapan lemah lembut, semuanya itu akan menjadi pemenang bagi saya dan saudara. Selamat menyambut perayaan Paskah 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Di pagi ini kami akan beraktivitas, berkati kami semua, KKR, guru-gurunya, Permata, Mamre, Muria, juga Zaitun. Berkati juga kami semua Bapa yang akan mempersiapkan perayaan Paskah di Rungurunggun GBKP Seklasis Jakarta, Kalimantan. Persiapkan hamba-hambamu pendeta, penatua diaken yang akan menyampaikan kehendak-Mu. Juga panitia yang sudah dibentuk oleh Rungurunggun agar bekerja semaksimal mungkin. Namun Tuhan, ingatkan kepada kami agar di saat perayaan Paskah ini kami akan berbagi kasih juga bagi saudara-saudara kami yang kurang beruntung. Berkati bangsa dan negara kami, berkati juga dunia ini. Engkau hentikan segala pertikaian di Timur Tengah. Kami percaya Bapa bahwa peperangan itu akan menghancurkan masa depan kehidupan bangsa-bangsa. Engkau hentikan pertikaian antara Amerika, Israel, dan juga Iran. Damaikan di bumi, damaikan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, juga orang tua yang bekerja, yang mencari kebutuhan hidup. Juga berkati saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi lepas pribadi, juga ulang tahun perkawinannya. Sukacitakan mereka di saat-saat mereka bersama-sama dengan keluarga untuk mempersiapkan dirinya menyambut perayaan Paskah di tahun 2026. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah kami sebagaimana kami sudah Kau ajarkan untuk mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.